Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita. Masih tanggal 10 Zulhijjah, mana Bapak Ibu calon jemaah haji atau para jemaah haji sudah meninggalkan Muzdalifah dan sekarang berada di Mina. Terlepas ada yang berangkatnya dari sejak pukul 00 lewat sedikit dari Muzdalifahnya maupun yang gelombang terakhir, yaitu mungkin selepas subuh berangkat dari Muzdalifahnya menuju ke Mina. Sekedar mengingatkan bahwa di Mina ini ada dua rangkaian ibadah yang berkenaan dengan haji, yaitu melontar jamarat, kemudian mabit di Mina. Kita awali dari melontar jamarat karena memang inilah rangkaian ibadah haji yang lebih dahulu Bapak Ibu lakukan ketika tiba di Mina. Setelah tiba di Mina, seluruh jamaah haji melakukan aktivitas berikut, yaitu yang pertama, memasuki tenda yang telah disiapkan lalu beristirahat. Boleh jadi jamaah langsung melontar jumrah kubroh atau aqobah jika belum masuk waktu sholat subuh, atau sholat subuh terlebih dahulu baru kemudian melontar jumrah aqobah, jumrah kubroh atau jumrah aqobah. Melontar jumrah kubroh atau jumrah aqobah sebanyak 7 kali lontaran. Ini setelah tiba di Mina, Bapak Ibu semuanya akan diarahkan tendanya, karena ketika Ibu sampai di Mina, khususnya di maktab Bapak Ibu, di komplek tenda Bapak Ibu, nah itu ada beberapa kloter kan di dalamnya itu. Persis seperti di Arafah, ya. Jadi satu maktab itu ada beberapa kloter, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke tendanya. Ini semua tendanya itu bentuknya sama, warnanya sama. Tandai lorongnya atau tandai di mana posisi tenda Bapak Ibu. Ketika masuk dari pintu masuk, itu beloknya ke kanan atau ke kiri atau masih lurus, atau ada berapa tenda sebelum sampai ke tenda Bapak Ibu gitu ya. Dan biasanya para petugas kloter mereka akan memberi pengenal di tendanya, apakah berupa spanduk atau tanda-tanda lainnya gitu ya. Biasanya sih spanduk yang menunjukkan kloter sekian gitu. Nah, ini baru untuk di dalam komplek tenda mabit di Mina. Nah, setelah diarahkan, ditunjukkan di mana tendanya, maka Bapak Ibu boleh beristirahat terlebih dahulu ya. Nah, ini berkaitan dengan kita sebagai jamaah haji mandiri ya. Kalau yang non mandiri atau yang misalnya jamaah dari yayasan atau KBIHU, mereka itu sudah dijadwalkan oleh pembimbingnya kapan mereka akan melontar jumrah itu. Nah, kita sebagai jamaah mandiri bagaimana gitu. Setelah tiba di Mina, kemudian sudah dapat tempat untuk beristirahat, terus kasurnya sudah dapat, tempat untuk menaruh barang-barangnya sudah ada gitu. Lantas bagaimana untuk melontar jamrahnya? Syukur-syukur petugas kloternya berinisiatif menyampaikan atau menjadwalkan waktu pelontaran jumrohnya. Tapi kalau sekiranya petugas kloter tidak menjadwalkan, maka pertama Bapak Ibu harus aktif bertanya, khususnya kepada pembimbing ibadah kloter itu. Pak, kami jamaah mandiri, kapan kami akan melontar jamrah? Atau dengan siapa kami akan berangkat ke tempat melontar jumrah gitu. Jadi memang jamaah haji mandiri ini kita harus aktif bertanya. Kemudian boleh jadi setibanya Bapak Ibu di Mina itu langsung melontar jumrah. Karena misalnya kan ketika berangkat dari Muzdalifahnya jam 00.30 atau setengah 1 malam atau jam 1 malam berangkat, kemudian jam 2 sudah tiba di Mina misalnya. Masih lancar lalu lintasnya, kemudian juga Bapak Ibu gelombang yang pertama, jam 2 sudah tiba di tenda di Mina. Itu ada dua pilihan, apakah mau beristirahat dulu
melontarnya nanti setelah subuh gitu ya, atau langsung melontar pada saat itu gitu ya. Ini kita tidak bicara waktu afdol ya. Untuk pembahasan tentang waktu afdol dan seterusnya, Bapak Ibu bisa merujuk kembali materi kita sebelumnya tentang melontar jumroh ini ya. Jadi boleh jadi ada yang langsung melontar jumroh, mengingat memang mumpung masih sepi gitu ya, mumpung masih lengang. Kemudian yang kedua memang terkadang ya kita pengen buru-buru selesai, buru-buru tahallul supaya pakaian ihramnya ini bisa diganti dengan pakaian biasa gitu. Kadang-kadang ada yang pengen buru-buru ya, pengen salin, pengen ganti dengan pakaian biasa. Ya lihat situasinya. Nah, cuman yang pasti kembali lagi Bapak Ibu ketika sudah tiba di Mina, kemudian aktivitas berikutnya adalah melontar jumroh, maka yang Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu akan melontar jumroh bersama siapa. Syukur-syukur di rombongan Bapak Ibu ada yang sudah pengalaman kan, tapi kecil kemungkinan ya. Namanya haji mandiri itu ya semuanya awam nih, baik mulai dari ketua rombongannya, karunya, apalagi jamaahnya gitu. Kalaupun ada yang sudah pernah berhaji mungkin ya beberapa tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu gitu. Yang mana situasinya sudah jauh berbeda gitu ya. Berikutnya melontar jumrah kubro atau jumrah akobah sebanyak 7 kali lontaran. Yang perlu dipersiapkan batu untuk melontar jumrah itu 7 batu ya. Kemudian siapkan juga cadangannya ya 10 ya atau 12 silahkan. Kan sudah pada diberikan ya itu kantong tempat batu itu, nah boleh mau dibawa semua atau ya sebahagian saja itu silahkan ya, tapi intinya untuk pelontaran yang pertama tanggal 10 Zulhijjah ini itu hanya 7 lontaran saja. Berikutnya beberapa hal yang harus diperhatikan jamaah haji mandiri saat akan berangkat melontar jumroh kubro atau akobah. Dan mengingat tadi ya, kembali lagi mengingat kita ini jamaah haji mandiri, di mana kita benar-benar harus mengandalkan diri kita sendiri ya. Kendati pun insya Allah banyak jamaah lain atau teman-teman yang siap ya, membantu. Tapi kembali lagi kita jamaah haji mandiri, maka kita harus benar-benar dapat mengandalkan diri kita. Gitu. Di samping kita juga senantiasa berserah diri kepada Allah, dan ya tawakal ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam pelaksanaan ya, ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Berikut ya yang perlu diperhatikan untuk jamaah haji mandiri itu. Yang pertama, pada saat melontar jumroh akobah tanggal 10 Zulhijjah itu jamaah haji sangat rentan tersesat. Maka perhatikan beberapa hal berikut. Ini kenapa rentan tersesat? Pertama yang sudah pasti tidak saya katakan semuanya ya, nah, mayoritas jamaah haji khususnya yang mandiri itu mereka adalah baru pertama kali melaksanakan ibadah haji. Jadi berangkat ibadah haji itu baru untuk yang pertama kalinya. Yang namanya baru pertama kali ya sudah pasti kita tidak tahu medan ya. Itu sudah dipastikan tidak tahu medan. Belum ada bayangan situasi yang bakal terjadi ketika di tempat pelontaran itu. Karena kita belum tahu medan, belum terbayang situasinya, nah maka tersesat ini sangat mungkin kalau seandainya Bapak Ibu tidak membuat persiapan sebelumnya. Ya artinya ketika berangkat aja begitu tempat melontar. Nanti ketika sudah berangkat pas kembalinya bingung lah kemana arahnya. Nah, tadi saya di posisi maktabnya di mana. Nah, itu. Maka perlu Bapak Ibu perhatikan ya sebelum berangkat ke tempat melontar jumroh itu. Karena apa? Karena tadi rentan jamaah itu tersesat gitu ya. Pertama karena awam, masih baru pertama kali. Kedua, bentuk tenda itu semuanya sama gitu ya. Semuanya sama. Yang membedakan nanti ya hanya nomor-nomor maktabnya itu yang menjadi pegangan kita, panduan kita. Kemudian rentan tersesat juga untuk jumroh akobah ya. Jumroh kubroh pada tanggal 10 Zulhijjah ini karena memang ramai, padat ya. Itu panitia haji dari Arab Saudi
kemudian kepolisian, atau mungkin juga dinas perhubungannya itu melakukan buka tutup ya jalan. Boleh jadi ketika Bapak Ibu berangkat, misalnya Ibu melalui jalan A gitu ya. Kemudian langsung ketemu jalur utama dan langsung mengarah ke tempat Ibu melontar. Pas ketika kembali ke tenda, akses ke jalur A ini ditutup oleh tadi panitia dari Arab Saudi itu. Mengingat sudah terlalu padat sehingga jamaah haji yang baru kembali dari tempat melontar itu dialihkan ke jalur yang lain. Nah, ini yang sering kali membuat sebagian jamaah itu tersesat di sini. Bingung, tadi perasaan tadi kita beloknya di sini. Tapi pas mau belok lah ditutup. Kemudian oleh petugas dari Arab Saudi disuruh terus. Nah, itu kadang-kadang dibuangnya itu, diputar baliknya itu bisa 1 kilo lebih gitu. Ini beberapa pengalaman, beberapa kasus yang saya amati. Kenapa pada tanggal 10 Zulhijjah itu seringkali jamaah haji Indonesia itu tersesat. Pertama tadi, kalau yang mereka itu KBU biasanya terlepas dari rombongannya, gitu ya. Kalau jamaah haji mandiri, nah ini tadi nih, ya tentunya pertama ya awam ya, belum kenal medan, kemudian ketika berangkat tidak bersama-sama dengan orang yang tahu dengan medan, yang sudah pengalaman. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu diperhatikan, berangkatlah bersama petugas kloter, garis miring maktab, kenakan tanda pengenal. Kalau saya tidak salah baru tahun 2024 yang lalu ini itu dibuat jadwal untuk melontar jumroh per kloter. Jadi di pintu keluar komplek maktab kita itu dipasang itu papan tulisnya kloter berapa berikut jam melontarnya. Kalau Bapak Ibu mengikuti jadwal itu, nanti ada yang mendampingi dari maktab. Nah, cuman kan kembali lagi ya, umumnya kita jamaah haji itu pengen buru-buru untuk menyelesaikan manasik hajinya ini. Kalau misalnya dijadwalkan di papan tulis itu Bapak Ibu melontar jam 11 misalnya. Sementara Bapak Ibu sudah tiba di Mina itu jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Nah, itu gimana tuh kan nggak kebayang kan untuk menahan kesabaran sampai jam 11 itu. Maka walaupun terjadwal, saya perhatikan kemarin itu jadwalnya tidak berjalan ya. Walaupun ada beberapa maktab yang saya lihat mereka dipandu oleh petugas maktab. Jadi ada petugas maktabnya dan dia tidak mengenakan ihram ya, artinya benar-benar bertugas gitu. Nanti dia akan membawa semacam apa ya, papan yang bertuliskan nomor maktab Bapak Ibu sebagai panduan lah ketika berangkat menuju ke tempat jamaah itu. Tapi kembali lagi, terkadang jemaah kita pengen buru-buru untuk menyelesaikan melontar jumroh ini. Ya, petugas kloter juga begitu ya. Kembali lagi bahwa tidak semua petugas kloter itu yang mereka itu setiap tahun berangkat gitu. Artinya benar-benar mengenal medannya gitu. Bahkan ada juga petugas kloter yang mereka juga kelelahan ya dari mulai Mekah kemudian di Arafah, Muzdalifah. Justru ketika pas saat melontar jumrah itu drop juga gitu. Nah, jadi perlu diperhatikan situasi ini. Maka yang paling penting adalah berangkatlah bersama petugas kloter. Tahun kemarin sempat juga mengandalkan Google Map ya. Google Map. Jadi kita berangkat, kita share dulu lokasi kita gitu ya. Tapi kembali lagi ketika arah pulang menuju ke tenda itu ada buka tutup dari jalan. Maka ya karena kita tadi awam, ketika jalan A tadi ditutup, nah bingung, lah ini di mana gitu kan. Termasuk di rombongan saya, tahun lalu itu ada juga yang tersesat. Maka pertama berangkatlah bersama petugas kloter atau maktab dan kenakan tanda pengenal. Itu sudah pasti ya kartu maktab, seterusnya. Kemudian kalau punya pakai syal gitu ya, yang merupakan bagian seragam Bapak Ibu.
Kemudian yang kedua, berangkatlah bersama rombongan yang dipimpin oleh seorang yang berpengalaman seperti KBU dan lain-lain. Nah, kalau seandainya tadi tidak menemukan ya petugas kloter atau petugas maktab, artinya ada opsi lain yaitu nebeng dengan KBIHU. Ya, insya Allah pimpinan KBIHU itu mereka berpengalaman ya. Artinya mereka sudah tahu medan. Di satu kloter itu kan ya pasti ada satu atau dua KBU atau bahkan boleh jadi seluruh kloter itu semuanya adalah anggota KBU. Ada beberapa orang yang mandiri. Nah, kita nebeng aja di situ. Kita perhatikan, boleh langsung izin ke pimpinan KBU-nya gitu ya, atau ya melihat saja gitu ketika mereka bergerak, ikut di belakangnya dan jangan sampai terpisah ya, itu cara yang kedua. Jadi mengikut dengan orang yang berpengalaman seperti tadi misalnya KBU, dan itu kan karena kita satu kloter ya otomatis akan kembali lagi ke tempat tenda itu, jadi insya Allah tidak nyasar, ikut mereka pergi, ikut mereka pulang. Dan mereka itu kan umumnya pakai pengenal ya, apakah syal atau ini. Nah, itu lebih mudah lagi Bapak Ibu untuk mengikutinya. Misalnya dia pakai syalnya warna merah. Kalau warna merah juga banyak ya, tapi ya pastikan pengenal KBU tersebut. Jadi supaya Ibu juga nanti lah kok banyak banget yang syal warna merah gitu. Perlu Ibu kenali juga, saya tadi mengikut apa, namanya siapa, tanda pengenalnya apa gitu. Nah, ikutin. Kemudian nah, bahkan Ibu akan melihat oh ternyata seperti ini melontar jumrohnya gitu kan. Ibu bisa mendapat bimbingan juga di sana melihat situasinya. Walaupun misalnya di Indonesia sudah praktek manasik ya, tapi kan di sana itu benar-benar real ya. Setelah memperhatikan, melihat gitu. Nah, ini penting ya. Berangkatlah bersama rombongan yang dipimpin oleh orang yang berpengalaman, misalnya dengan KBIHU atau yang lainnya. Kemudian agar tidak tersesat, kembali lagi perhatikan posisi maktab, kenali lingkungan, nomor maktab, foto lokasi sekitar maktab tuh sebelum berangkat ya. Itu di tenda ada tiang-tiang yang bertuliskan nomor-nomor gitu ya, seperti nomor blok gitu ya, atau nomor area gitu ya. Nah, itu juga perlu difoto, itu diambil gambarnya gitu. Itu angka itu juga dibuat oleh petugas, oleh pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan mereka juga untuk mengenali area tertentu dengan adanya nomor. Jadi ibaratnya kita itu kalau satu komplek gitu ya yang sangat luas, ada blok A, blok B, blok C gitu ya. Nah, blok A ini juga ada A1, A2 dan seterusnya. Jadi itu untuk memudahkan ketika orang ingin mencari alamat. Mau nanya blok A1A misalnya. Itu bagian keamanan, oh Ibu tinggal gampang mengarahkannya gitu ya. Nah, itu juga di tenda-tenda Mina itu ada nomor-nomor. Tapi nomor yang ada di tiang itu, yang di pelang itu, yang seperti nomor blok gitu ya, itu penting untuk petugas haji Arab Saudi itu. Jadi kalau tersesat, ya kalau kita sebutkan maktab dia nggak tahu. Nah, tapi kalau kita unjuk nomor itu, nah itu insya Allah tahu ya. Walaupun ya tidak semua juga ya, tapi untuk pegangan kita baik ya. Jadi nomor maktab kita tahu, nomor blok itu kita tahu gitu ya. Kalau tersesat, insya Allah bisa membantu kita itu ya untuk menunjukkan arah tenda kita. Tapi umumnya petugas jamaah haji Indonesia tidak memperhatikan itu ya. Tapi mereka itu lebih fokus ke nomor maktab karena petugas Indonesia itu sudah tahu ya lokasi area maktab jamaah haji Indonesia gitu. Jadi perhatikan ya kalau ada pertigaan, kemudian kalau ada flyover, kalau ada apa saja ya itu ditandain. Nah, jamaah haji Indonesia melontar jamarat di lantai 3. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi dari komplek tenda mabit di Mina itu jamaah haji Indonesia itu ketika kita menyusuri jalan menuju Jamarat itu Bapak Ibu sudah langsung diarahkan ke lantai 3. Pastikan tetap berada di lantai 3. Kalau seandainya tersesat, jangan coba-coba mau turun ke lantai 2, ke lantai 1. Misalnya Ibu bertanya, Indonesia, Indonesia, petugas Arab Saudi. Terus petugas itu mengarahkan Ibu untuk turun ke lantai 2. Jangan ya, jangan pernah turun dari lantai 3 itu. Karena kalau Ibu sudah turun dari lantai 3 itu jalurnya sudah beda. Maka
pastikan ibu tetap berada di lantai 3. Ini juga kejadian di rombongan saya tahun lalu. Kemudian juga himbauan dari petugas kesehatan itu, ya waktu kita melakukan pramanasik Bapak Ibu, kalau seandainya nanti setelah melontar jumrah akobah keder terlepas dari teman-temannya, jangan coba-coba mau turun ke lantai 2 atau ke lantai 1. Tetap aja berada di situ, karena waktu itu saya pas jadi petugas mencari ada yang tersesat ya. Saya coba itu turun ke lantai 2 itu. Malah jadi bingung saya gitu. Jadi menurut petugas kesehatan itu jangan coba-coba turun dari lantai 3 itu. Karena akan semakin membuat kita bingung ya, kembali ke tenda kita. Kemudian perhatikan setiap ada jemaah haji Indonesia yang melontar itu. Ikuti saja mereka. Karena khususnya tadi ya, misalnya terlepas nih dari rombongan. Kemudian, waduh saya tadi ikut KBU ini. Mana ya mereka gitu ya. Teman-teman di mana gitu. Nah, jangan mencari jalan sendiri. Nanti akan Bapak Ibu pasti akan melihat banyak jemaah haji Indonesia walaupun dengan kloter yang berbeda, walaupun dengan orang yang berbeda ketika Bapak Ibu berangkat tadi dari maktab Ibu. Nggak apa-apa ikut mereka saja. Nah, karena mereka itu pulangnya pasti ke wilayah atau area di mana jemaah haji Indonesia ditempatkan. Ikut saja mereka sampai tiba di komplek tenda jemaah haji Indonesia. Nanti kalau sudah tiba, baru Ibu cari maktab Bapak Ibu. Itu lebih selamat, lebih mudah. Karena kalau kita sudah sampai di area kita, nah itu akan lebih mudah untuk menemukan maktab. Tapi kalau Bapak Ibu tadi tertinggal dengan rombongan di lantai 3, kemudian atas inisiatif sendiri, atau mungkin ada yang mengarahkan, suruh turun ke lantai 2, wah itu akan semakin memperumit ya. Jadi tetap saja berada di lantai 3, kemudian cari rombongan jemaah Indonesia, kemudian ya ikut mereka. Syukur-syukur ada petugas, kan ada petugas non-kloter ya yang mereka standby di tempat pelontaran itu, temui, tanyakan, nanti akan diarahkan gitu ya. Jadi posisi melontar Bapak Ibu berada di lantai 3 ini juga menjadi penting dan menjadi catatan. Jangan coba-coba turun dari lantai 3 itu. Tapi tetap berada di lantai 3, kemudian tadi langkah-langkahnya cari petugas Indonesia atau ikut jamaah haji Indonesia yang akan kembali ke area tenda. Insya Allah akan ketemu. Kemudian poin kedua yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya, berkenaan dengan melontar jumroh pada hari pertama ini. Pada saat akan melontar jumrah akobah pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji sangat rentan kondisi fisik melemah atau drop. Nah ini, kalau tadi yang pertama rentan tersesat, kemudian yang kedua itu rentan drop. Ya itu kenapa saya katakan drop, ya karena kurang istirahat. Ini berdasarkan pengalaman ya, pengamatan kita di lapangan itu. Itu jamaah haji pada pelontaran hari pertama itu rentan drop. Karena memang kembali lagi, karena kurangnya istirahat. Belum lagi yang memang sudah ada penyakit bawaan ya, misalnya seperti gula atau jantung atau sebagainya gitu ya. Memang awal-awalnya tidak ada masalah ya, tapi karena tadi kurangnya istirahat, kemudian tenaga yang dibutuhkan ekstra pada tanggal 10 Zulhijjah itu, kemudian situasi di lapangannya di mana berdesakan, manusia banyak, kemudian ada kekhawatiran terlepas dari teman, sehingga tingkat stresnya meningkat, macam-macam ya. Nah ini juga bisa menjadi pemicu daya tahan tubuh atau kesehatan jamaah itu merosot ya, drop drastis. Maka ini perlu menjadi pertimbangan Bapak Ibu khususnya haji mandiri ketika akan berangkat melontar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan itu sangat mungkin ya. Karena kalau kita mengingat ya perjalanan puncak ibadah haji itu mulai dari tanggal 8 berangkat menuju Arafah, kemudian tanggal 9 kita wukuf ya, karena memang ingin maksimal gitu dalam melaksanakan wukufnya. Biasanya jamaah ya benar-benar ya beribadah gitu. Jadi istirahatnya kurang. Nah kemudian setelah maghrib berangkat menuju Musdalifah. Di Musdalifah juga karena situasinya seperti itu ya, pun tidak istirahat. Kalaupun istirahat misalnya rebahan gitu ya, syukur-syukur sempat tertidur gitu ya, itu ya istirahat sejenak lah, bukan bentuk recovery atau mengembalikan tenaga kita.
pada saat di Arafah itu tadi kurang istirahat tidak ya. Jadi di Muzdalifah pun istirahatnya tidak maksimal gitu. Atau bahkan di Muzdalifah itu malah bisa lebih terkuras tenaganya ya karena tadi mengantri untuk berangkat ke Mina itu. Mengantri mendapatkan angkutan atau menunggu angkutan gitu, menuju ke Mina itu. Nah, kemudian sampai di Mina langsung berangkat melontar jumroh. Tidak istirahat dulu. Dan jarak tempuh dari tenda ke tempat melontar itu insya Allah tidak dekat ya. Ya lumayan jauh. Untuk saya kemarin itu posisi maktab saya ada di posisi 12. Itu yang paling ujung, paling belakang. Ada yang menghitung ya. Mulai dari berangkat sampai pulang itu sampai ya, sekitar 11 kilo lebih sedikit ya. Jarak dari tenda kita ke tempat pelontaran itu dengan berjalan kaki ya. Nah, bayangkan dengan kondisi fisik yang seperti itu, kemudian harus menempuh perjalanan lagi ya lebih dari 7-8 kilo gitu ya. Nah, maka situasi itu sangat rentan ya. Jamaah itu drop, ketahanan tubuhnya itu melemah. Maka karena rentan tadi ya, jemaah itu drop, perlu diperhatikan ya sebelum berangkat ke tempat melontar itu pastikan kondisi fisik sehat dan siap. Nah, kalau istilahnya masih capek, masih letih itu berarti nggak siap ya. Karena jamaah kurang istirahat. Jika kondisi kurang istirahat, maka istirahat terlebih dahulu. Pulihkan tenaga. Nah, itu istirahat dulu, jangan pengen buru-buru melontar gitu ya. Saya tiba jam 2 pagi di Mina. Ya udah deh, kita istirahat dulu. Tidur dulu sampai subuh, nanti selepas subuh baru melontar. Kan nggak harus buru-buru ya. Atau kalau memang pengen buru-buru juga, ya pastikan kondisinya siap untuk prima ya. Kemudian kalau memang perhatikan, wah nggak kuat, nggak mungkin gitu ya, maka pilih opsi dibadalkan untuk jumlah akobahnya gitu ya. Khususnya yang memang punya uzur ya, itu sudah dibadalkan. Atau memang tadi yang kondisinya lagi nggak prima, ya sudah dibadalkan. Minta tolong sama teman, atau seterusnya ya. Jadi tidak harus melontar sendiri kalau memang kondisinya tidak prima. Ya, tadi untuk menghindari ya mudarat, gitu ya, menghindari mudarat. Setidaknya dari yang saya sampaikan tadi sudah terbayang situasinya ya. Maka untuk menghindari mudarat, maka boleh pilih opsi badal gitu ya untuk lontar jamrahnya. Kemudian kembali lagi, berangkatlah bersama orang yang mengenal medan. Karena kita masih awam, jika tersasar akan semakin menguras tenaga Bapak Ibu. Nah iya tadi, udahlah kurang istirahat, nah kemudian tersesat. Nah, wah kemana itu kan? Udah yang tadi mungkin perkiraan masih kuat gitu ya istilahnya kalau tanpa tersesat gitu ya. Tapi karena tersesat, dan kan berangkatnya Bapak Ibu mungkin matahari belum terang ya, atau bisa jadi masih malam hari, atau matahari belum tinggi gitu. Nah, ketika pulang kan itu matahari sudah, ya kalau yang tadi malam mungkin sudah terbit. Atau kalau yang tadi sudah subuh, maka matahari akan semakin tinggi. Ya, bisa dibayangkan kurang istirahat, kemudian tersesat, kemudian terpapar panas matahari, wah segala macam. Ya semakin membuat tadi fisik itu akan sangat rentan ya, drop tadi, melemah. Maka untuk antisipasinya supaya tenaga kita itu tidak terlalu terkuras atau tidak drop, berangkat bersama orang yang pengalaman itu, yang mengenal medan, supaya tidak tersesat. Jadi sehingga kalau tidak tersesat, tenaga tidak terkuras ya. Ini jadi dua hal yang perlu diperhatikan ya, khususnya pada tanggal 10 Zulhijjah melontar jumroh yang pertama nih, jumroh Aqobah, bahwa jemaah haji itu rentan sekali tersesat ketika kembali dari melontar jumroh. Kemudian yang kedua, rentan drop itu kesehatannya. Ada yang berangkatnya berjalan dari tenda menuju ke pelontaran, pas kembali membutuhkan kursi roda gitu, nggak kuat lagi jalan, capean gitu ya. Nah itu biasa kita temukan ya, biasa terjadi. Maka kembali lagi, jamaah haji mandiri harus tahu ini, harus punya
bayangan gambaran ini gitu. Supaya apa? Supaya memiliki persiapan yang lebih gitu ya. Tapi tetap kita itu harus senantiasa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berpikiran positif, senantiasa zikrullah ya pada saat melakukan rangkaian ibadah haji ini. Insya Allah semuanya akan terasa mudah, terasa ringan, terasa enteng, dan kembali lagi ya, lakukan rangkaian ibadah itu juga dengan perhitungan. Supaya apa? Ya demi kelancaran Bapak Ibu dalam melaksanakan ibadah. Jangan gerasa gerusuk, jangan panik. Nah ini akan semakin memperumit ya. Kemudian berikutnya setelah tiba di tempat melontar jumroh, maka berhenti membaca talbiyah sesaat akan memulai melontar jumroh Aqabah. Jadi pada tanggal 10 Zulhijjah itu sebelum melontar jumroh masih disunahkan kita bertalbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, itu ya. Panjang jalan itu. Nah, tapi ketika tiba di tempat pelontaran dan sudah akan melontar, maka berhenti membaca talbiyah. Kemudian menggantinya dengan membaca takbir Allahu Akbar ketika kita akan melontar jumrah itu. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Nah, selesai melontar jumroh, memotong rambut dan bercukur. Jadi selesai sudah melontar 7 kali, maka yang selanjutnya adalah memotong rambut atau bercukur, atau dikenal juga dengan istilah tahallul. Laki-laki disunahkan gundul dan perempuan cukup memotong rambutnya minimal 3 helai gitu ya. Selesai melontar itu ya kita menepi lah ya, atau cari tempat yang tidak menghambat orang lain untuk lalu lalang gitu. Cari tempat yang pas untuk kita melakukan tahallul ini. Karena pun kalau sekiranya kita tahallul di tempat itu, misalnya begitu melontar langsung tahallul di situ, ya itu askar ya. Itu kalau mereka melihat, mereka akan suruh kita jalan tuh, haji. Karena tadi akan menghambat yang lain. Sampai pada tahapan ini jamaah sudah tahallul awal, jamaah sudah terbebas dari semua larangan ihram kecuali melakukan hubungan badan dan pendahuluannya. Nah ini ya, tadi kenapa jamaah haji pengen buru-buru melontar jumrah Aqabah ini, karena tadi pengen terbebas dari larangan ihram. Jadi kalau sudah sampai pada tahapan ini, maka Bapak Ibu sudah tahallul awal, artinya sudah boleh mengganti pakaian ihramnya dengan pakaian biasa. Kemudian larangan-larangan ihram yang tadinya tidak boleh sekarang sudah boleh. Hanya satu saja larangan ihram yang belum boleh dilakukan, yaitu berhubungan suami istri. Baik, nanti akan kita lanjutkan yang berikutnya berkenaan dengan mabit ya. Wallahu a'lam bishawab.